Reaksi orang terhadap internasionalisasi itu macam-macam. Ada yang menganggap bahwa pengaruh luar negeri akan meratakan pasar, ada yang menganggap akan memasukkan krisis moral, terus ada juga yang menganggap seperti kalau ada batik, ada tarian Reog Ponorogo di Malaysia bahwa itu dicuri. Nah kalau ada acara TV di luar negeri, bagaimana? Kira-kiranya ada nasionalisme nggak pada penonton TV? Nasionalisme saya kira tetap ada ya. Artinya bagaimanapun juga saya kira walaupun kita punya banyak pengaruh dari luar seperti itu, bagaimanapun juga tetap tayangan-tayangan bersifat lokal itu juga tetap lebih mendapatkan audiens begitu ya. Saya kira di sini tantangannya bagaimana Indonesia tidak semata-mata sebagai konsumen saja dalam situasi seperti ini, tapi juga menjadi produsen. Kita tahu sekarang misalnya banyak animator Indonesia dipergunakan oleh sejumlah studio-studio animasi di luar negeri begitu ya. Lalu kemudian beberapa aktor artis kita juga sekarang bermain dengan sejumlah aktor artis Hollywood semacam kayak begitu. Saya kira ini satu titik-titik cerah untuk kemudian kita semakin lebih ngebut untuk misalnya ya menghasilkan karya-karya yang memang bisa diterima untuk komunitas global semacam ini begitu. Pada awal tahun 2000 atau persis setelah 98, orang merasakan ada dua ujung tombak reformasi di Indonesia. Mekanisme demokrasi sendiri dan media. Demokrasi maju dalam pelembagaannya, kulturnya nggak tahu. Media maju dalam keterbukaannya. Dan dulu seringkali kalau orang melakukan proyek pengembangan demokrasi itu menggunakan media atau sosialisasi demokrasi. Jadi demokrasi dan media itu berjalan seiring. Betul. Sekarang ada kesan bahwa sementara media yang dikuasai pemodal besar itu malah menahan atau meredam arus demokratisasi. Betul nggak kesan saya itu ya? Ya betul. Jadi memang ini ada satu ironi bahwa di satu sisi media sering teriak-teriak terkait dengan demokrasi. Tapi dalam sisi yang lain kita suka melihat juga bahwa sejumlah media-media tertentu di dalamnya tidak juga menganut prinsip-prinsip demokrasi. Banyak contoh misalnya dalam situasi ketika media ini dimiliki oleh para politisi gitu ya. Kita akan melihat ada sensor-sensor di dalam, sensor-sensor internal. Atau mungkin sebaliknya lebih ada satu promosi-promosi terhadap para pemilik-pemilik media ini gitu ya. Tentu saja itu satu realitas yang keliru ya, realitas yang tidak tampil sebagaimana yang ada dalam masyarakat seperti itu. Jadi ini menyesatkan terus terang. Itu boleh nggak Pak Hari, apakah memang tidak ada undang-undang yang bisa membatasi kepemilikan dari business interest, political interest dalam media? Apakah tidak ada mekanisme yang bisa memberikan pemisah di antaranya? Harusnya sih ada. Saya sendiri berharap bahwa itu yang akan terjadi dengan revisi Undang-Undang Penyiaran begitu ya. Undang-Undang Penyiaran kita tahun 2002 sendiri sebenarnya satu pasal sudah menyebutkan bahwa yang namanya kepemilikan silang media itu dibatasi. Nah, tetapi rinciannya itu lalu kemudian baru muncul di dalam peraturan pemerintah yang berikut. Nah, tetapi sayangnya dalam hal penegakan hukumnya ini tidak berjalan begitu. Ya, kemudian tidak lebih dari macan kertas. Tentu saja kita berharap bahwa misalnya lembaga-lembaga regulator seperti KPI, mungkin juga Kominfo semacam itu ya. Tentu saja walaupun ini akan bisa menimbulkan perdebatan tersendiri. Maksud saya adalah bahwa perlu ada satu regulasi yang ketat untuk melakukan pembatasan atau pembatasan dari sisi jumlah dari satu hal. Kedua adalah bagaimana ketika para pemilik ini masuk dalam politik, ini yang juga harus dibatasi. Kalau dia sudah memilih dunia politik sebagai dunia berikutnya, saya kira dia harus meninggalkan media. Artinya dia melepaskan itu kepada orang lain supaya tidak lalu kemudian media disalahgunakan untuk kepentingan ini. Kalau memang ada peraturan semacam itu yang harus enforce itu siapa? Apakah pimpinan eksekutif presiden atau suatu komisi independen ataukah DPR? Itu ada di wilayah mana ya? Saya kira bisa inisiatif itu bisa datang dari manapun ya. Dari pemerintah bisa, dari DPR pun bisa. Tapi yang sejauh saya tahu sekarang misalnya revisi Undang-Undang Penyiaran ini motor utamanya dari pihak DPR. DPR sudah punya draft yang akan dipergunakan dalam diskusi dengan pemerintah. Nah, kita belum tahu apakah pemerintah bagaimana posisinya terkait dengan kondisi-kondisi sekarang. Zaman sekarang orang curiga aja kalau ada
ide yang berasal dari DPR. DPR yang dikuasai oleh oligarki, mana mungkin menghasilkan usul yang positif. Kita akan break dulu untuk masuk ke dalam segmen terakhir dengan Ignatius Haryanto. Saya Wimar Witular.